Oh, Cieni pernah ngerokok? Pernah, Jack. Kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus pada saat itu gitu ya, mungkin sekarang saya udah ada di, ya entah ya, ada di kelompok yang mana ya, Ya, maksudnya yang udah hancur-hancuran. Alright, welcome back to podcast Suara Next Generation. Nah, kali ini kemarin kita punya tamu cewek dan yang kali ini juga cewek dan kemarin itu cantik. Ini lebih cantik lagi. Kita perkenalkan dan kita sambut namanya lebih Siapa? suka dipanggil Cieni Cieni atau aja. Cieni. Jangan Oke. ibu ya nih, tua banget ya. Tua banget ya. Emang udah tua kan, Ci? Hah? Enggak, aku masih muda. Oh iya. Masih. Oke, Ci. Sekarang sibuk di pandemi ini lebih sibuk atau lebih santai? Puji Tuhan lebih sedikit sibuk. Lebih Di sibuk luar malah. prediksi. Maksudnya dibanding sebelum pandemi itu Iya, ternyata waktu di awal pandemi kan berpikir bahwa pandemi ini orang akan saving kan. Iya, Kerjaan kan istilahnya kebutuhannya termasuk yang tersier, bukan Iya. yang utama, karena kan furniture kan nggak ada furniture juga tetap bisa Iya. hidup, nggak kayak makan. Tapi ternyata karena orang-orang mengurangi jalan-jalan, jadi banyak yang renovasi rumah gitu. Oke, berarti Cieni malah istilahnya tadi dibilang malah lebih sibuk. Iya, betul. Otomatis pemasukan juga lebih terus. Puji Tuhan. Luar Karena biasa. kebutuhan lagi bertambah juga. Apalagi sebelumnya ada itu banjir. Iya, Jadi pasti betul. yang lama-lama. Iya, betul. Wah, Betul banget. berarti gini Ci, pandemi ini berarti selalu tentang keburukan kah? Atau Nggak selalu tentang keburukan sih ya. enggak? Karena ternyata itu di luar prediksi rencana Tuhan yang kita nggak pernah tahu kan. Waktu awal-awal pandemi kan kita stay at home tuh. Iya, Semua orang nggak ada yang mau diajak ketemu Iya. karena takut kan. iya, Ya secara manusia sih sempet drop juga, maksudnya ntar ini kedepannya gimana gitu Iya. kan. Orang lebih baik uangnya buat beli nasi Iya, daripada buat buat yang bikin furniture, furniture iya. kan. Tapi ternyata di luar dugaan ya, Tuhan kita ajaib sih. Wah, ada aja ya Ada cara aja, Tuhan untuk memberkati. memberkati Betul, anaknya. betul. Luar biasa. Cieni, kita tahu Cieni ini seorang ibu rumah tangga tetapi juga usaha. Iya. Nah, di masa pandemi kemarin tuh karyawan tetap dikurangin atau malah ditambahin berarti? Puji Tuhan sampai saat ini tetap sama. Tetap sama ya, luar biasa. Nah, kita kenal Cieni itu sebagai seorang kalau gue bilang anak-anak bilang mamanya penari katanya. Apa sih cerita di balik itu, kenapa disebut mamanya penari? Ya itu karena saya kan sebenarnya menari kan dari zamannya masih SMA. SMA. Terus memang karena sudah, ya nggak tahu ya, karena saya merasa Tuhan sudah memanggil saya, walaupun waktu itu sempat, waktu punya anak yang pertama saya sempat berhenti menari. Ya karena ngurusin kan? Karena ngurusin. Ya karena terus berpikir juga udah tua, udah punya anak gitu kan. Selama ini kan Tuh, jarang. tadi katanya masih muda. Nggak, maksudnya, selama ini kan jarang penari yang udah nikah, punya anak masih menari. Nah, Di gereja Ci. kita kan jarang Itu tuh. yang kita mau kulik tuh. Oh gitu ya. Kenapa kok ini udah maaf, bukan tua. Ini udah nikah, udah punya anak, sekarang kan 3 anak. 3. Tapi terakhir 2020 masih aktif gak? Masih ada. Sampai sekarang masih. Ya, masih aktif nari. Apa nggak diomongin sama ibu-ibu dia nggak? Sebenarnya sih nggak ibu-ibu aja ya, bapak-bapak juga Nah, suka lo ada kan yang bener kan ini, tebakan kan? gua, berarti. Maksudnya ya seringkali ada juga, maksudnya ya saya kan tetap manusia ya, Iya. kalau apalagi perempuan gitu ya, Iya. gitu dengar omongan orang nggak enak tuh rasanya. Ya apa ya, masih pantas apa ya gitu ya. Cuman kan kembali lagi, jadi waktu itu saya terpanggil lagi untuk menari waktu di Wanita Bijak. Menarilah seperti siapa ya waktu itu, pokoknya ada di ayatnya gitu, maksudnya sampai masa tuanya pun dia tetap menari gitu buat Tuhan. Oh, itu gitu. suara itu tetap ada di maksudnya di hatinya waktu itu Cien. dari mentor saya dapat ayatnya seperti itu gitu. Jadi ya memang sudah Tuhan memanggil saya, dan saya merasa bisa ya passion juga Iya, gitu. iya. Walaupun memang dasarnya saya sebelum kenal Tuhan ya bukan penari, yang bikin buat saya bisa menari ya memang Tuhan gitu ya. Ya udah sampai sekarang ya tetap menari gitu. Memang awalnya cita-citanya
waktu sebelum punya anak, kalau punya Iya. anak perempuan enak kali ya nari berdua seru gitu kan. Iya, iya. Tapi ternyata anak saya yang dua kan laki-laki. Iya. Nah baru sekarang nih umur saya 40 tahun baru dapat anak perempuan gitu Akhirnya kan. dapat Nggak gitu. tahu deh, saya nanti nenek-nenek kali ya. Baru nari sama anak saya ya. Masih kuat nggak ya dengkul ya? Pastilah masih kuat. Ya gitu sih dasarnya. Dan ya puji Tuhan sih, maksudnya walaupun gelombang penari itu terus berganti karena kan anak-anak kan kalau kuliah ada yang di luar kota akhirnya nggak menari, ada yang nanti menikah nggak menari lagi, Iya, suaminya makanya nggak izinin, makanya tadi gitu. makanya tadi saya bilang, Ci, ini luar biasa. Meskipun udah punya anak sebagai ibu rumah tangga dan juga ada usaha, tapi jadwal di gereja tuh kayaknya nggak dikurangin ya, Ci ya. Dikurangin nggak sih? Ya enggak sih ya, Ya, karena makanya. kan tetap harus ada fellowship, doa kan tetap harus datang. Iya, berarti tadi itu tadi bahwa panggilan itu nggak bisa dibohongin ya. Iya, Passion betul. itu nggak bisa Passion. dibohongin. Jadi mau apapun kata orang tetap aja menari. Iya betul. Itu luar biasa loh, Ci. Iya. Itu dari situlah keluar sebutan mama penari. Iya, karena istilahnya dari mereka yang mulai SMP, SMA, kuliah, akhirnya menikah, balik lagi teman saya SMP lagi SMA, ya itu aja anak-anak saya. Maksudnya teman-teman Berapa menari generasi saya. tuh? Iya gitu. Ya nggak tahu ada berapa generasi. Karena sekarang yang menari udah lebih kecil-kecil dari anak saya yang besar. Luar biasa. Itu komunikasinya gimana, Ci? Ke anak-anak kecil tuh masih nyambung nggak sih? Ya diusahakan menyambung. Ya banyak belajar ya. Jadi Banyak kita kan belajar, ya. makanya saya awet muda. Wah. Karena gaulnya sama anak muda. Iya. Gitu. Oke, untuk orang Indonesia, Ci, sebenarnya untuk nanya umur itu sudah hal biasa, tapi yang saya tahu nih di luar katanya nanya umur itu agak tabu. Emang Ci ini sekarang udah umur berapa? 40 jalan 41. 41 ya. Ini jujur nih, ini pengakuan Jack seorang Jack ini. Dulu pertama kali kenal Cieni atau ketemu di gereja itu 2007. Jujur loh, Ci, jujur banget. Kukira nih anak SMA. Sempet juga, boleh nih dideketin. Wah. Serius, maaf ya Koris maaf ya. Jujur ini pengakuan seorang Jack. Ini cantik juga nih, tinggi lagi. Ternyata udah punya Anak, punya suami dan wah luar biasa. Tapi masih tetap aktif menari. Nah, Cie nih kembali lagi nih ke pelayanan. Emang meskipun emang masih pantas atau sampai kapan sih pensiunnya? Emang nilai sebuah pelayanan dalam konteks ini penari emang selain panggilan tadi apa sih? Kenapa selain panggilan tadi apa yang membuat Cie ini tuh tetap menari. Iya. Takutnya gini, Ci, ada cerita pengalaman Cieni yang akhirnya nggak bisa, saya harus tetap menari atau apa cerita. Karena gini sih, saya juga cerita sih sama teman-teman penari yang lain ya, selalu apalagi dengan yang angkatan-angkatan yang baru-baru menari gitu. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk menari pertama, waktu SMA itu saya dapat di Roma 12 itu ayat 1 itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dan buat saya melayani itu apa sih yang kita bisa mempersembahkan seluruh tubuh kita, ya menari gitu. Maksudnya pada saat kita menari kan kita bisa gerakan tangan, gerakan badan, betul, kita bisa menyanyi, kita bisa kasih hati kita sama Tuhan gitu. Maksudnya ya memang all out, maksudnya seluruhnya kita kasih buat Tuhan gitu. Awalnya dari situ. Makanya sampai sekarang ya walaupun mau untuk berhenti menari ya kerinduan itu selalu ada gitu. Maksudnya ya yang saya bilang kemarin sempat berhenti karena punya anak, setiap kali lihat orang nari kan kayak ada rasa iri gitu. Maksudnya otomatis kakinya gerak ya. Aduh pengen gitu menari gitu di depan gitu, karena itu maksudnya saya bisa merasakan menyembah Tuhan yang benar-benar intim, yang benar-benar memberikan seluruhnya pada saat menari itu gitu. Wow, luar biasa. Jadi itu ya cerita di balik itu bahwa persembahkanlah tubuhmu. Wow, luar biasa. Oke, Ci, itu soal pelayanan. Ya seperti kita tahu bahwa Cieni sudah berkeluarga. Tapi sebelum berkeluarga pasti Cieni kan punya keluarga terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga sendiri. Adakah cerita sebagai anak, ini kan kita kan rata-rata penontonnya ada anak-anak muda. Nah, kita sebagai anak muda, kehidupan di rumah tangga pasti banyak seluk-beluknya, Ci. Misalnya saya nih, dulu saya bertumbuh tanpa sosok ayah.
saya hanya ditemenin ibu. Itu pun pada saat itu kondisinya cerai. Nah, kehidupan Cieni di dalam rumah tangga sebagai anak muda dahulu tuh kayak gimana sih? Kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus pada saat itu gitu ya, mungkin sekarang saya udah ada di, ya entah ya, ada di kelompok yang mana ya, maksudnya yang udah hancur-hancuran gitu. Jadi waktu SMP papa saya itu selingkuh gitulah ya, sama sama sekretarisnya di kantor. Sedangkan mama saya itu sebenarnya gini, masalah itu karena jenjang pendidikan yang terlalu jauh jaraknya antara papi sama mami. Mami itu cuma lulusan SMP, papi itu S2. Jadi mungkin pada saat pulang mau ngobrol apa udah gak nyambung gitu kan. Nah terus gitulah, mami tuh di rumah kalau papi pulang kan biasalah ibu-ibu nggak dandan nggak apa, kerjanya marah-marah. Sedangkan tiap hari si papi pulang sama sekretarisnya suka nganterin, suka nebeng. Kan kalau sekretaris mana ada jeleknya, bener nggak? Ya udahlah, terjadilah itulah keributan gitu. Dan orang tua saya tuh bukan tipe papi saya gitu ya, bukannya mau menjelekkan sih, tapi ini pelajaran buat kita semua kan. Walaupun anak muda nanti kan juga akan jadi orang tua gitu ya. Papi saya tuh tipe orang yang kalau berantem justru menunjukkan sama anak-anaknya gitu. Oh, berarti Cieni lihat pada saat itu, maksudnya kalau papi dia lagi marah, benar-benar sengaja. Jadi gini, pada saat itu saya tuh punya kerinduan kalau bisa kayak di sinetron gitu ya. Zaman dulu masih ada sinetron, belum ada film Korea. Kenapa ya kalau di sinetron orang tua ribut mereka masuk kamar, tutup pintu gitu. Nah kalau papi enggak, kalau beribut justru mau jam 12 malam, mau jam 1 malam selalu ketok kamar anak-anaknya gitu. Dan apa ya namanya, nggak cuma mereka marah-marah, tapi kadang-kadang kan pukul gitu ya. Saya kan secara fisik, saya kan sebagai anak nggak rela gitu, maksudnya nggak ingin orang tua saling mukul ya. Kadang-kadang ya jadi korban, jadi samsak lah ya, maksudnya jadi saya yang ditonjok gitu loh. Makanya waktu SMP tuh sering sekali saya, SMP SMA tuh sering sekali saya ke sekolah udah biru di sininya gitu, karena kena tonjok itu gitu sih Jack. Makanya sebenarnya kalau dibilang pahit ya, apalagi saat itu saya masih belum kenal Tuhan Yesus gitu. Jadi ya ceritanya ke teman-teman yang memang bukan mengenal Tuhan Yesus, ya larinya jadinya ke ngerokok, minum gitu sih. Oh, Cieni pernah ngerokok? Pernah, Jack. Aduh, cantik-cantik gini ngerokok. Kan dulu aku nggak cantik. Pada saat itu saya belum cantik, Jack, waktu belum kenal Tuhan. Gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau ngikutin cerita Cieni berarti pahit lah ya, sama bokap atau sama orang tua. Bahkan sebelum papi selingkuh itu, papi itu tipe yang otoriter gitu ya. Jadi kita anak-anak itu harus pulang nyampe rumah tuh sebelum maghrib. Padahal saya waktu itu dari desa, saya kan dulu SD-nya di Cirebon, terus pindah ke Bekasi. Kan baru kenal dong, di Jakarta ada Ancol, ada Dufan gitu kan. Kelas 3 SMP teman saya ajakin kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Pokoknya sebelum kejadian papi itu deh ajakin main ke Dufan gitu. Kan nggak mungkin ya pulang dari Dufan jam 3 sore udah pulang gitu kan ya. Saya dicariin loh kemana-mana. Sampai dicariin, pas pulang nggak ketemu, pas nyampe rumah saya diseret di depan teman-teman saya. Bener-bener diseret, Jack, diseret. Udah nggak, teman saya udah permisi om, gini udah nggak dipeduliin aja, pokoknya diseret, dibawa masuk ke dalam, langsung saya dipukulin pakai sabuk sama itu buat kebasin ranjang itu, sapu lidi itu. Dan yang menyakitkan sebenarnya bukan dipukulnya si Jack, yang menyakitkan itu si papi bilang, kamu nih udah kayak cewek bawa bensin aja, udah kayak perek aja, nggak punya harga diri gitu. Padahal ya ampun, saya maksudnya dalam hati saya gitu ya ampun, gue cuma ke Dufan doang gitu ya. Katanya gue dibilang cewek bensin lah, kayak perek. Dan gue ke Dufan juga pakai uang jajan sendiri ngumpulin gitu, bukannya pergi sama om-om atau gimana gitu. Benar-benar itu sih luar biasa sakit gitu maksudnya. Dan nggak cuma itu doang, dan akhirnya memang disiram pakai air. Untungnya bukan air, mami sih yang ngejagain, ini sih nggak air panas gitu, cuman ya rada hangat gitu. Cuman kan maksudnya bener-bener sakit gitu ya. Ya bener itu, kadang-kadang kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan sih.
luar biasa. Tapi gini Ci, mau sejahat apapun kan, dia adalah Papi. Orang papi tua. atau ayah kita. Ya, betul, Jack. Maksudnya yang saya mau tahu adalah apakah kondisi kepahitan itu sampai sekarang ada atau udah beres atau gimana Ci? Ya jujur aja ya, untuk menghilangkan kepahitan itu kan susah ya. Ya proses Jadi waktu SMA kelas 2 itu kan saya mulai kenal Tuhan. Mulai lahir baru. Iya. Mulai belajar mengampuni papa waktu itu kan. Udah mengampuni. Cuman kan kadang-kadang kalau udah lagi berantem lagi kan orangnya masih ada. Ingat lagi yang lama-lama, sakit hati lagi gitu kan ya. Iya ya. Sampai saya tuh yang benar-benar dipulihkan itu waktu CG waktu itu di CG. Puncak. CG yang pertama itu. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya CG kita yang angkatan pertama Depoknya? Tahun berapa ya lupa Depoknya. 2007 saya udah menikah kali. Saya udah menikah. nikah. Udah menikah, udah ada anak. 2007 atau 2005 kali? Ya itu tentang hati Bapak kan. Tentang hati Bapak. Nah, itu di situ saya benar-benar belajar, maksudnya benar-benar Tuhan pulihkan seutuhnya gitu. Maksudnya ya benar-benar harus ngampunin papi gitu. Gitu makanya. Tapi walaupun abis itu ya itu Jack, kembali orangnya masih ada, kita masih hidup, daging kita masih ada, ya pasti seringkali kalau dia lagi marah-marah ya sakitnya ada lagi, timbul lagi. Cuman kan kita udah ngerti, jadi kita harus mengampuni gitu. Harus tetap mengampuni. Iya. Luar biasa. Nah, mengampuni papa seperti Cieni bilang tadi, kalau orangnya masih ada, itu maksudnya? Ya kan bapak saya sekarang udah almarhum. Oh, udah almarhum. Nah, ada kalau boleh lebih detail nih, Ci. Apakah kalau Cieni kan tadi bilang mulai hidup baru atau kenal Tuhan. Emang sosok ayah itu atau papi itu kalau mau di tanda kutip tidak kenal Tuhan Yesus atau bagaimana maksudnya? Jadi saya lahir dari keluarga Katolik. Tapi papi saya itu Katoliknya KTP. Jadi hanya untuk menyuruh anak-anak dan istrinya yang ke gereja. Waktu saya lahir baru itu papi paling menentang lah gitu ya, maksudnya nggak boleh gitu. Nggak boleh ya? Ya papi waktu sempat kenal cewek nggak boleh ke gereja Kristen gitu. Karena buat dia itu sesat gitu lah ya, nggak ngerti gimana saya sesatnya gitu. Makanya Ci, dulu kan aku bertanya-tanya nih. Aku kenal Tante Ingrid, bahkan satu kantor. Iya. Tapi kenapa nggak pernah lihat? Papi. Iya. Terus cucu-cucunya, anak-anaknya menentui semuanya aktif lain. Bertanya juga di mana ya gitu maksudnya. Karena makanya saya tanya kembali. Jadi gini, papi tuh kita awalnya Katolik. Terus waktu kejadian itu mami lahir baru dulu. By the way, nggak ada yang salah dengan Katolik ya? Nggak ada yang salah. Katolik, cuman papi Katoliknya KTP dan tanda kutip, ya itu perlu ya kan? Yeah. Karena kan dia cuman di KTP aja, tapi dia nggak menjalankan gitu. Okay. Terus udah gitu, waktu kejadian papi selingkuh itu, mami mulailah kenal lahir baru lah, kenal Kristen gitu. Karena ada komunitas kan di Kristen itu, didoakan segala macam, dipulihkan lah intinya gitu. Terus tapi papi kan karena sama perempuan itu akhirnya sempat jadi mualaf. Jadi agamanya hanya agama ikut-ikutan sih kalau saya bilang dasarnya gitu ya. Jadi ya setelah itu ya puji Tuhan sih, tapi di akhir-akhir hidupnya waktu sakit itu sempat kita injil, maksudnya kita kenalkan Tuhan lagi, kembali ke Tuhan lagi, kita ajak doa lagi. Dia udah mau gitu, udah mau doa Bapa kami. Ya walaupun harus pada saat-saat terakhirnya sih dia sangat disayangkan ya. Tapi ya puji Tuhannya sebelum nggak ada ya sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu luar biasa. Jadi meskipun di akhir tapi tetap kita berhasil untuk memperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita rela lah untuk melepasnya gitu loh. Ya, luar biasa. Oke, Ci, itu tentang masa lalu Cieni. Nah, sekarang kan Cieni sudah berkeluarga, sudah punya Koris, ada Gerald, Brian, sama Iris. Sebagai ini kan penonton kita kan teman-teman Next Gen, mereka pasti juga ada di usia di mana mereka harus di usia anak-anak saya. Bukan. Bukan di usia Gerald maksudnya, pas di misalnya sobat-sobat LG kan mereka pasti ada di usia mereka harus mempersiapkan untuk ke pernikahan. Nah,
jujur nih Ci ya, dari pengakuan beberapa orang, keluarga Koris atau Cieni itu salah satu keluarga yang bisa menginspirasi. Oh, puji Tuhan. Yang nggak tahu Cieni baru dengar hari ini atau nggak Baru tahu. dengar sih saya. Mereka mengakui bahwa Cieni salah satu istilahnya bisa jadi inspirasi atau bisa teman untuk cerita bagaimana mempersiapkan ke arah sana. Nah, kalau boleh Cieni cerita sedikit tentang keluarga Cieni itu dari awal dibangun sampai sekarang tuh seperti apa sih? Oke, dari awal dibangun ya. Ya. Jadi saya sama Koris itu bedanya 8 tahun. 8 tahun. Waktu pacaran lah ya, kata Ya. anak sekarang. Saya waktu itu masih kelas 3 SMA. Koris? Sedangkan Koris sudah kerja, udah mapan. Wow. Sempat ya ada keluarga yang nggak setuju lah ya, maksudnya Ya. apalagi maksudnya dari pihak Koris kan, Koris udah mapan, masa pacarnya sama anak Sama SMA, SMA gitu ya kan, kayak masa depannya nggak ada gitu, mau jadi apa anaknya adanya gitu kan ya. Iya. Tapi ya memang ya kita pada saat itu ya puji Tuhan saya punya mentor gitu Ya. di Penari juga, Di maksudnya Penari. ya kalau memang Tuhan kan kita harus dapat konfirmasi dari beberapa orang kan. Ya. Ya puji Tuhan sih, saya berdoa tanya Tuhan tak konfirmasi gitu kan. Tapi bukan di usia itu istilahnya doanya atau minta konfirmasinya tetap di usia SMA itu atau? Di usia SMA, jadi saya tuh kenal ya resminya lah ya di bulan Februari itu 98. Terus di tahun 99 saya mulai berpikir dong, maksudnya apalagi saya baru lahir lagi semangatnya. Pada saat itu banyak pelajaran LSD, nggak boleh pacaran gitu kan, harus yang kalau memang mau pacaran ya harus tujuannya ke pernikahan, bukan cuma untuk pacaran gitu doang gitu kan. Walaupun waktu itu saya masih SMA, berarti 99 saya udah mulai kuliah tuh. Nah, saya mulai 99 tuh mulai berdoa gitu, mulai tanya Tuhan, bener nggak ini memang pasangan yang Tuhan kirim buat saya gitu kan. Ya pada saat itu saya berdoanya kalau memang benar Tuhan, saya nggak minta yang lain. Saya bukannya matre ya, tapi ini kan prinsip hidup orang lain-lain. Saya minta tanda, paling nggak Koris tuh beli rumah gitu. Mau caranya gimana, mau itu kredit, mau itu gimana, pokoknya dia harus beli rumah gitu. Saya nggak pernah tanya, saya nggak pernah ajakin, nggak pernah kapan mau beli rumah, nggak pernah nanya. Sampai pada akhirnya bulan Juli dia mulai tergerak untuk beli rumah. Wah lumayan ada tanda-tanda, tapi kan doa saya sama Tuhan dia punya rumah, beli rumah gitu kan. Berarti kan ya maksudnya di hati mah takutnya Jack kita udah tambah sayang gitu kan, ternyata bukan dari Tuhan, ngapain gitu loh, bikin sakit hati kita aja berdua gitu kan. Terus udah gitu di bulan Juli udah kita pergi lihat pameran rumah gitu kan, lihatlah, tapi kan terus nggak jadi saya cari rumah apa di Kemang 3, Kemang 2, sampai akhirnya cari rumah di Bogor, dapetlah di Bogor waktu itu. Terus akhirnya di DP-in tuh tanggal 20 berapa Desember gitu, baru di DP dan baru itu buat saya itu konfirmasi bahwa ya ini memang yang Tuhan kasih buat saya untuk selanjutnya gitu. Nah, terus umur 8 tahun itu nggak mudah Jack, waktu ketika kita saya menikah tahun 2000, jadi setelah beli rumah tahun depannya kita married. Waktu itu saya masih kuliah semester 5, sedangkan Koris sudah bekerja. Dengan umur yang terpaut jauh, saya kan masih muda, masih kayak anak-anak. Saya waktu itu cukup posesif lah ya, cukup cemburuan gitu ya, karena suami saya ini cukup menjadi idola di gereja saat itu ya. Jadi dan maksudnya Kois kan orangnya yang sama orang tuh baik, kalau ngomong kan baik, kadang-kadang sama perempuan juga baik, sedangkan saya kan masih muda, waktu itu masih kuliah kan. Terus kan orang kuliah dan orang bekerja kan beda kesibukannya kan. Saya tiap hari saya pasti teleponin, gangguin gitu kan, saya belum tahu dunia kerja. Iya, udah makan belum sih? Kalau ditelepon nggak bisa saya marah gitu kan ya. Saya SMS nggak dibalas saya marah gitu kan. Karena saya kan nggak paham dunia kerja tuh seperti apa. Taunya ya banyak waktu kosong gitu kan. Masa cuma balas SMS aja nggak sempet gitu kan. Ya udah akhirnya berjalannya waktu ya kita belajar sih. Seminggu sekali saya pasti ribut. jadi kita dulu rumah di Bogor. 8 tahun. Iya. 8 tahun. Jadi kita dulu rumah di Bogor, kita pelayanan di Bekasi.
Oh. Kalau hari Senin sampai Sabtu kita baik-baik aja, tapi Minggu sore begitu pulang ke Bogor kita diem-dieman, artinya kita berantem. Jadi kalau orang bilang habis merit itu indah, enggak teman-teman, siap-siap. Kalau itu menyatukan dua pribadi yang beda. 3 tahun pertama rumah tangga saya itu benar-benar masa-masa yang berat buat kita berdua gitu, karena penyesuaian dirinya kan susah. Iya. Ya akhirnya singkat kata di tahun ketiga kita pas dengar seminar tentang keluarga kita mengerti, ya sama-sama belajar Ya, sampai makin saat ini. dilengkapi. Ya Iya, sampai saat dilengkapi. ini pun kita masih sama-sama belajar gitu. Wah. Dan yang penting sih untuk persiapan itu ya benar-benar harus tanya Tuhan, konfirmasi, dan Konfirmasi harus mau tadi, saling mengerti gitu. Iya. Kalau Kois punya prinsip gini, ibaratnya dia udah di levelnya di atas, saya masih di bawah. Katakan saya masih egois, masih posesif, dia yang udah lebih dewasa, udah Iya. lebih kan. Iya. Bukannya saya yang harus terus ke dia bertahan Iya, di sini, iya. tapi Koisnya harus turun, sayanya harus naik. Jadi kita Oh. ketemu di tengah-tengah Iya, gitu bagus. sih. Jadi Wah, itu jangan luar biasa. Itu menurut saya sih itu bijak banget, ya. karena Makanya saya nikahin sama Kois. berarti nggak salah. Nggak bener. salah, bener nggak salah. Nggak Nah, salah. Ci, itu tadi tentang perjalanan Cieni sama Koris. Iya. Nah, sekarang tuh kan Cieni ada di pelayanan di New Life Community. Cieni juga ada di pengajaran, MSK, pemerintahan, juga gabung sebagai tim inti di YCF. Nah, pelayanan yang sekarang ini tuh di masa pandemi ini kesulitannya apa sih, Ci? Kesulitannya ya, karena Iya. kita udah terbiasa offline ya, pindah ke online kayak ya YCF itu yang couple ya agak sulit untuk bertemu gitu ya. Kalau Agak lewat sulit ya. Zoom meeting kan mungkin kalau anak-anak muda sih udah biasa ya. Kalau yang couple kan sebenarnya anak muda juga sih, cuman sayangnya sama Kois yang nggak muda. Agak susah gitu. Dan ini ya, maksudnya kalau bertemu langsung kan lebih seru Iya, gitu kan. iya. Kalau lewat Zoom meeting gitu kan kayaknya online itu cepet bosen gitu kan maksudnya. Iya, apalagi cuma ngadepin layar Iya, seberapa sebulan inch pertama, doang. 2 bulan pertama kita semangat, udah kesini ya jujur aja rada kendor sih gitu sih. Luar biasa. Sebenarnya kayak podcast gini sih bagus sih. Oh, berarti mendukung ya? Mendukung. Mendukung. Mendukung sekali. Tinggal saya meniru di yang couple. Nah, Cieni sudah pelayanan dan juga banyak mengurusi soal pernikahan anak-anak muda yang Ya. berusia 2-3 tahun. 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Nah, ada nggak sih, maksudnya kan pada saat Cieni itu bertemu dengan pasangan-pasangan muda ini kan pasti, oh dulu gua Ngalamin yang ngelewatin ini nih. Nah, ada nggak bukan tips sih, apa ya bilangnya, istilahnya ini bekal nih buat anak-anak muda yang akan nikah, hindari ini atau lakukan ini supaya tidak melalui ini gitu maksudnya. Gini loh, permasalahan dalam rumah tangga kan kompleks ya. Jen. Ya. Tujuan awal dibentuk yang couple ini kan saya kok sebenarnya sih awalnya Koris, Koeli gitu kan, berpikir kita dulu ngejalanin ini ribut-ributnya 3-5 tahun gitu. Nah, ada yang couple ini maksudnya kan itu nggak ada pelajarannya. Ya. Pelajaran pranikah juga hanya membahas yang umum-umum gitu kan, nggak detail gitu kan. Ya. Tujuan yang couple ini ya untuk sama-sama belajar sebenarnya. Jadi buat shortcut buat pasangan-pasangan muda ini gitu loh, Jack. Maksudnya kalau kita harus ngejalanin ini 3 tahun, kan kita udah ngalamin, kita bisa sharing kan. Oh, kita dulu gini-gini, jalan keluarnya gini. Nah, kita kasih kunci gini. Ternyata ini harusnya begini gitu. Jadi kalian jalannya supaya durasi yang 3 tahun tadi bisa semakin buat yang pendek. lain gitu ya. Iya, gitu tujuannya biasa. sih. Dan nggak bisa bilang masukannya apa sih. Harusnya sih ya maksudnya bukan memaksakan untuk gabung di yang couple. Ya harusnya ikut bergabung di yang couple karena di setiap fellowship kita pasti itu kan pengalaman hidup ya. Iya, supaya ketemu juga diskusinya. Iya. Jadi pada saat itu kan kita sharing sama-sama. Nih gue punya masalah ini gitu. Gue ngadepinnya begini, lu gimana gitu. Karena kan ada beberapa hal juga yang mungkin saya nggak alami, yang saya juga belajar dari yang couple gitu. Oh ternyata begitu jalan keluarnya gitu. Walaupun saya istilahnya udah 20 tahun pernikahan ya masih belajar juga sama yang baru di bawah 5 tahun gitu kan. Udah 20 tahun sekarang masuk udah usia. 20 Jack. Berarti Gerald itu 2003. Saya nikahnya 2000. Gerald lahir Sekarang 17 Gerald. udah 17. Oh. Luar biasa. Nah, Berondong saya.
Ini Ci, saya kan bukan lumayan lah ya. Ya bisa dibilang deket sama Gerald itu anak pertamanya Cici itu 6 bulan saya ada sama dia. MSK ya? Bukan, Apa itu? saya lupa. Oh iya. Kebinus ya. Nah, Iya. dan Gerald itu sekarang kan ada di Firecom. Ini nyinggung soal bagaimana kita komunikasi dengan anak muda di zaman sekarang, Ci. Nah, Cici kan pasti ngadapin si Gerald, apalagi Brian. Tipe-tipenya mungkin sama atau mirip? Atau maksudnya beda atau? Beda ya? Beda Nah, banget. untuk menghadapi itu bisa nggak cerita sedikit kesulitan ataupun caranya yang Cici alami dulu dari orang tua masih relevan nggak sih di zaman sekarang ini? Enggak ya, sangat amat nggak relevan ya. Kalau Nggak dulu orang tua kita kan istilahnya ya orang tua, anak-anak pasti harus selalu tunduk sama orang tua gitu kan. Nggak ada alasan, pokoknya anak-anak harus tunduk gitu. Mau selalu balik ke peraturan nomor 1. Apapun itu orang tua pasti selalu Iya, benar. benar kan gitu kan. Kalau anak sekarang nggak bisa, Jack. Kita harus ya lebih kepada Tapi kayak bukan teman. berarti di sekarang ini orang tua salah kan, bukan kan maksudnya? Enggak sih, lebih kepada gini loh. Kita sama anak harus jadi teman gitu. Oh, jadi teman. Karena kalau Supaya dulu kan kayak peraturan yang pertama nggak ada iya, lagi. Sebenarnya enggak, tetap orang tua ya tetap seharusnya memang benar. Iya, Karena kan kadang-kadang kan orang tua kan ngasih tahu anak untuk sesuatu yang baik. Saya tahu setelah jadi orang tua. Iya. Kalau dulu kan juga sama mikirnya, ya mengelawan gitu kan. Ya gitu, harus jadi teman sih buat Harus jadi, anak-anak kita. berarti lebih sekarang tuh ke Gerard lebih ke arah teman ya. Iya gitu. Apalagi udah BG gini ya. Kalau masih kayak Iris itu masih balita, kita masih bisa ngatur. Ya sampai kelas 4 SD lah, kita 3 kelas 4 lah kita bisa atur. Setelah itu mah mereka bisa kasih opininya sendiri. Kenapa aku harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu gitu? Luar biasa ya. Apalagi kan sekarang informasi gampang. Iya, cepet banget. Iya kan, sosial media, YouTube, apa mereka pintar. Ya cepet dari kita gitu. Bahkan gini Ci, saya agak mulai mengalami ketakutan di masa pandemi ini. Orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan layar beberapa Oh iya benar. Sekarang anak-anak saya, bukan anak saya aja ya, ponakan saya juga kan ada juga mereka di bawahnya Gerard Brian. SMP dan SD gitu ya. Iya. Itu setiap kali diajak pergi udah nggak mau dengan Iya, alasan makanya. takut. Dengan alasan takut karena pandemi ini gitu. Padahal kayaknya itu cuma tameng doang deh. Iya bisa jadi karena kan kalau kita aja kan kayak saya gitu kemarin ngajakin yuk ke Bandung yuk ke rumahnya Anti gitu kan ya, ke rumah desa yang di Bandung. Padahal kan itu aman, rumah saudara kan, bukan ke tempat nggak mau katanya. Sama ponakan saya juga di Bandung diajak ke sini yuk ke Bekasi main ke rumahnya neneknya gitu, ke rumah mami saya gitu. Nggak mau, emang mau mati katanya. Mau mati karena corona gitu. Padahal kalau ditelusuri ujung-ujungnya karena di rumah wifi-nya lebih kencang. Gitu. Jadi kebutuhan anak sekarang tuh Ya itu sih kesulitannya itu. Anak sekarang itu kesulitannya membatasi mereka untuk bermain sosial media dan YouTube itu loh. Kalau masih kecil-kecil YouTube ya pokoknya ya itulah yang segala sesuatu yang ada di internet itu kesulitannya. Jadi untuk akhirnya membatasi. sekarang mainnya udah YouTube. Iya, Iris main YouTube. Tapi ada sisi baiknya adalah dia belajar lebih cepat. Oh iya. Kayak Abjad gitu, ABC, Ya, dia udah karena ngerti sendiri. Iya, ada animasinya di sana ya. Luar biasa. Jadi ada nilai plus dan minusnya sih ya, asal bisa dibatasin aja gitu. Ya. Luar biasa, Ci. Thank you, Ci. Kita nih sebenarnya kalau mau ngulik-nguliknya ini pasti banyak banget. Pasti banyak, cuman karena waktu Iya. kita harus sudahi dan Ci, terakhir nih, Ci. Buat anak-anak muda nih karena ini kan podcast Suara Next Gen. Iya. Adakah pesan untuk kalau dulu pernah Cieni pernah muda, maksudnya pernah melewati itu, bagaimana struggle-nya, bagaimana berjuangnya, apalagi mengampuni papa, ada nggak pesan buat teman-teman Next Gen? Ya intinya satu, terhadap orang tua, apapun kondisi orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, sesakit apapun yang pernah dilakukan orang tua kita kepada kita, Tetap ya orang dia tua. tetap orang tua. Kita harus tetap mengampuni dan mengasihi mereka gitu. Karena gini,
penyesalan itu kalau kata Koris ya, penyesalan itu selalu datangnya terakhir. Iya. Kalau di awal itu pendaftaran. Ya kan? Jadi ini sih contoh ini sih yang nyata ya. Iya. Adik saya yang nomor 2 itu kan sangat kepahitan dengan papi. Iya. Sampai akhir Oh, hidup Cie ini berapa bersaudara? 4. 4 loh. Yang nomor 2 ini sangat kepahitan dengan papi. Sampai akhir hidupnya ya dia belum bisa mengampuni lah, katakan gitu. Iya. Ya ada sedikit penyesalan gitu itu lah. tadi menyinggung soal penyesalan tadi. Ya. Kalau orangnya udah nggak ada, maksudnya kalau orang tua kita udah nggak ada kan apa yang kita bisa lakukan Iya. gitu. Itu kan ya kita mau bagusin makamnya, mau kirimin bunga tiap Udah hari ya percuma. orangnya udah nggak ada. Iya, udah Ya kan percuma. udah nggak menikmati gitu Iya. sih. Jadi apapun kondisi orang tua kita saat ini ya kita harus menghormati dan mengasihi mereka sih. Wow. Gitu. Oke, sobat-sobat Next Gen, itu tadi pesan dari Cie ini bahwa orang tua tetap orang tua, jangan sampai menyesal, karena kalau penyesalan itu memang selalu di akhir. Kalau kata Cie ini tadi, Iya. kalau di awal itu namanya pendaftaran. Oke, Cie ini terima kasih banyak sudah Sama-sama. berbagi cerita, sudah mau membuka suara buat teman-teman Next Gen, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.